Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua Asikmas Tambak beserta jajarannya. Yang terhormat Ketua Asikmas Kebasen beserta rombongannya. Yang terhormat Ketua Sosial Kabupaten. Tempat yang penuh berkah ini dalam rangka kegiatan kunjungan belajar dan wisata UMKM Asikmas. Semoga acara ini berjalan lancar dan membawa manfaat untuk kita semua. Kami ucapkan selamat datang kepada rombongan Asikmas Kebasen di Kecamatan Tambak. Semoga kunjungan ini mempererat hubungan kerjasama antara Asikmas, sekaligus memberikan inspirasi bagi pengembangan UMKM di wilayah kita. Untuk mengawali acara hari ini, izinkan saya membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembacaan doa agar acara ini diberkahi dan berjalan dengan lancar. Yang kedua, sambutan dari tuan rumah, Ketua Asikmas Tambak. Yang ketiga, sambutan Ketua Asikmas Kebasen sebagai perwakilan tamu undangan. Yang keempat, pemaparan program Asikmas Tambak oleh Sekretaris Asikmas Tambak. Yang kelima, pemberian tanda apresiasi atas kunjungan Asikmas Kebasen dari Ketua Asikmas Tambak kepada Ketua Asikmas Kebasen. Yang keenam, foto bersama sebagai dokumentasi kebersamaan kita. Yang ketujuh, penutup dengan kegiatan wisata UMKM yang akan dipandu oleh tim One Day Tambak. Hadirin yang saya hormati, mari kita mulai acara ini dengan penuh hikmat dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya pembacaan doa. Untuk memulai acara, marilah kita tundukkan kepala sejenak untuk mendengarkan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Dedi. Kepada beliau, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul dalam acara ini. Izinkan saya membawanya sesuai agama yang baik, agama Islam. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami memohon ridho-Mu atas kegiatan kunjungan belajar dan rapat koordinasi Asikmas Kebasen ini. Jadikanlah acara ini penuh dengan keberkahan, manfaat, dan kebaikan bagi kami semua. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebijaksanaan, kelapangan hati dan kekuatan dalam berbagi ilmu, pengalaman, serta membangun sinergi yang baik antara Asikmas Kebasen dan Asikmas Tambak. Bimbinglah kami untuk menghasilkan keputusan yang bijaksana demi kemajuan usaha kecil, mikro, dan menengah yang kami bina. Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan perlindungan-Mu kepada seluruh peserta dan tamu undangan. Berikanlah keselamatan dan kesehatan selama perjalanan mereka hingga kembali ke tempat asal masing-masing dalam keadaan sehat dan selamat. Ya Allah, jadikanlah kegiatan ini sebagai langkah awal untuk mempererat silaturahmi, mempererat kolaborasi, dan menumbuhkan keberhasilan bersama dalam membangun ekonomian masyarakat. Ya Allah, kabulkanlah doa dan harapan kami. Ampunilah dosa dan kehilafan kami,
serta jadikanlah kami hamba-hamba yang senantiasa bersyukur atas nikmat-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kami ucapkan. Semoga doa yang telah dipanjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara selanjutnya sambutan Ketua Asikmas Tambak. Hadirin sekalian, kita akan mendengarkan sambutan dari tuan rumah Ketua Asikmas Tambak kepada Mas Triawan. Kami bersilakan. Terima kasih waktunya. Tapi sebelumnya monggo yang sudah mendapat hidangan atau minuman silakan disambi al-qadarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati abdi sosial Kabupaten, yang saya hormati staf bidang event Kabupaten, yang saya hormati Ketua Asikmas Kabupaten Mas Imam beserta pengurusnya, yang saya hormati pengurus Asikmas Kepala Tambak, pertama-tama marilah kita balikan juga dari syukur kepada Maha bahwasanya kita masih diberi kesempatan waktu bisa silaturahmi di abad ini. Salawat dan salam satu junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang kita memberikan salawatnya di akhir nanti. Bapak Ibu sekalian, kami sangat bahagia hari ini dapat kunjungan saudara kita dari Afrika Selatan, dan terima kasih yang telah menyempatkan bisa rawuh silaturahmi ke tempat kami khususnya Asikmas Kepala Tambak, dan bisa saling mengenal antar pengurus dua kecamatan yang nantinya mungkin kita bisa saling berkolaborasi baik itu secara kepengurusan maupun secara usaha. Silakan nanti kalian berbagi nomor barangkali nanti ada kebutuhan karena kita bisa bisnis dengan usaha, barangkali nanti kita bisa saling tukar informasi untuk perkembangan usaha kita. Selanjutnya kami sebagai tuan mohon maaf bila mana kami dalam penyambutan kurang berkenan, kurang sopan santun, dan kami juga mohon maaf bila kami dalam penyajian hidangan kurang melayani penggalihnya, dan semoga hidangan-hidangan yang kami sajikan bisa berkenan di Bapak Ibu sekalian. Untuk selanjutnya kami akan memperkenalkan Asikmas Kepala Tambak. Kami di sini menghadirkan untuk para kabit juga stafnya, juga dari perwakilan Kordesnya, dari lurahnya, juga ini juga dalam artian tim wanita Tambak juga berkumpul di sini. Apa perkenalkan satu persatu ya Bu? Biar saya kenal, biar akrab. Yang pertama ini sebelah saya ini orang Jedo di Medan ini datang ke Tambak menjadi Asikmas Tambak, membantu memperjuangkan para pelaku usaha tambak biar tambah sukses. Ini sekarang menjabat sebagai sekretaris satu namanya Pemadaman Lembaga 5 Amel. S apa beri oleh pakai banget.
Iya, dan lain pernah sendiri. Untuk setelah S2 Mbak Ayu, Mbak Tia Ayu, mau berdiri. Buat S2-nya. Terus bendahara 1 Bu Wiji Lestari, juga ketua UMKM Desa Gumelang Kidul. Terus bendahara 2-nya Bu Maisarok. Bu Maisarok, ya Maisarok kayak bahasa Inggris ya. Terus kami kerjasama Mbak. Oh ya makanya. Kalau saya juga di sini sudah Pak. Ya. Kemudian terus saya dari kalau oh ya. Tambang itu ada wakil ketuanya, saya dari namanya Mbak Rihna Purnawendewi. Ya. Ketua UMKM dari Desa Karangpucung. Terus untuk lanjut kabin kerjasama kabin kerjasama lembaga, iya Mbak Endang. Setelahnya Mbak EN gitu ya, Endang Titi ya. Biasa panggilnya Mbak EN gitu, kalau panggilannya Pak lupa. Terus oh ya, ketua UMKM Desa Karangpetir yang kemarin dapat penghargaan juga. Dan ini juga untuk apa inspirasi kami dari kelompok UMKM desa yang dapat dana cukup besar, cuma dapat dana 25 juta dari anggaran desa. Nah, ya. Terus Kabit OKK Ibu Lilis, ya dari desa pesantren. Terus Kabit Sosial Ibu Retno, bentuk horor produknya. Terus Kabit Legalitas Mbak Eka, sama-sama Eka. Terus ya Kabit Digital Marketing Mas Eka lagi sibuk dengan kameranya ini. Oh Mas Sidik, Mas Sidik. Waduh ini udah rubah ini. Ya, ya terus waktu bidang event Mas iya Pak Mas Diki. Terus tadi ini spesial ini Bu Kordes ya. Dan perwakilan ini memang untuk ketemuan tambak untuk Kordesnya diberikan oleh semua ibu kepala desa, ibu lurah. Iya. Karena kami di setiap desa itu ada kelompok UMKM yang SK-nya dari kepala desa. Makanya untuk Kordesnya kita ambil yang Bu Kordes. Nanti sebagai alur informasinya biar cepat, biar akurat. Nanti kalau belurahnya yang ngaturi ketua UMKM-nya kan tetap bisa langsung bergerak. Gitu juga di demo itu ada yang tersembunyi di situ, yaitu kita bisa mendapat anggaran dari anggaran desa, karena SK dari kepala desa. Gitu. Terus seperti yang belum, oh Bu Wati ini bidang OKK, stafnya Bu Lilis. Iya, iya itu suka untuk tambah community. Iya. Terus juga staf dari bidang digital Mbak Putri yang lagi sibuk dengan kamera dan HP-nya. Terus ada lagi yang masih belum? Boleh sudah OKK? Alhamdulillah, itu salah satu kepengurusan yang lagi kompak-kompaknya di sini, lagi semangat-semangatnya dengan program-program yang nanti akan disampaikan oleh Mas Eka. Nah, oh ya ini Mbak Uti sebagai tuan rumah dan sebagai penyelenggara oprek-oprek di dapur.
juga anggota Asipwas dari Kecamatan Tambak. Ya. Baru sekalian, memang kami merintis awal mula Asipwas itu diawali oleh Bu Jati sebagai Korcam yang istilahnya sama Bu Adi Joko Korcam Studio yang merancang mencari bagaimana kepengurusan Asipwas Tambak itu bisa berjalan. Pada saat itu saatnya COVID-19, makanya pergerakannya juga cukup sulit karena adanya pembatasan ataupun pembatasan kerumunan. Alhamdulillah kemudian itu sudah terbentuk dan bisa berjalan. Awalnya kami juga pengurusnya apa adanya, apa tunjuk, apa kenal. Karena kami kesulitan untuk menghubungi sebagai data kami nggak punya untuk siapa aja pelakunya, kita menjawabnya nggak boleh. Adanya pembatasan COVID-19. Tapi alhamdulillah acara bisa berjalan, dukungan dari semua pihak, dari pengurus, dari desa-desa sangat mendukung, pemerintah desa, dari kecamatan juga mendukung. Akhirnya kami pelan-pelan saling mendukung, mulai dari UMKM-nya bergerak, terus komunitas lain juga bergerak. Kalau dari komunitas 6 yang dirancang oleh Bu Unang, Blekodes Karakutung ya, membuat kolaborasi antar UMKM dengan senam. Kalau UMKM cuma bergerak saja, tanpa ada yang beli, nah itu juga tidak berjalan. Nah, makanya bagaimana digabung dengan komunitas senam. Jadi pengunjung bazar adalah pembelinya adalah yang berapa adalah peserta senam. Dan itu berjalan. Akhirnya kami mendapat program dari Astra Pusat, yaitu yang diberi nama Festival Jumat Pagi, yaitu anggaran dari Komisi 3 DPRD. Nah terus berlanjut sampai sekarang. Tapi dalam berjalannya acara tersebut, bazar itu ternyata banyak sekali permasalahan hambatannya. Terutama adalah pelaku usahanya yang bazar itu kan nggak punya habis, apalagi makanan yang siap saji, ya makanan basah itu perlu ada tip-tip khusus. Awalnya juga banyak dulu aku datang cawe di orang Payu ataupun lebih. Nah akhirnya setelah jatuh waktu kita evaluasi ketemu nih rumusnya. Rumusnya adalah yang jualan di acara rumus itu adalah para pedagang keliling. Yang intinya misalnya kayak makanan minuman kayak jus, makanan nasi bakar, atau sayur-sayuran matang, kayak roti-roti itu mereka udah biasa berjalan keliling. Nah, cuma kita kasih tempat, kalau keliling itu mampir dulu ke tambak. Setiap pagi itu ada kegiatan rutin dan ada peserta senamnya. Nah mereka itu belanja situ lah. Setelah itu nggak habis, mereka kan masih keliling. Dari situ kita cuma dikasih tempat di situ karena kita punya masa anggota senam. Nah berjalan sekian waktu akhirnya terbentuk resep oleh masyarakat sekitar kecamatan bahwa di setiap hari Jumat di halaman kecamatan itu ada pasar Tiban yang isinya produk-produk UMKM. Akhirnya masyarakat sekitar setiap hari Jumat bisa belanja. Juga dijamin dari pegawai kecamatan. Itu punya di situ. Jadi intinya kita harus sabar dan mengolah bagaimana atau itu bisa berjalan dan berlangsungnya harus terus menerus. Dari kegiatan itu akhirnya kita akurasi dan kita tingkatkan lagi untuk lebih memberi manfaat lagi ke pelaku-pelaku usaha yang lain. Karena itu kan satunya harus dikembangkan. Kali-kali kita juga mengadakan bazar-bazar, mungkin kita kolaborasi dengan pihak-pihak yang lain. Misalnya kayak pihak pendidikan, kalau acara hari pendidikan, kalau hari santri kita bergabung juga. Akhirnya kita mengadakan kegiatan tanpa memikirkan yang habis. Ya, jadi masanya yang mereka yang hadirkan adalah masa-masa dari kalau pendidikan yang anak-anak sekolah dan pendidikan. Kita cuma kolaborasi dengan mengadakan bazar. Makanya di situ kita bisa
nol AB. Jadi untuk tenda kita yang akan belajar kita sewakan tenda gitu. Nah, terus kami juga ingin meningkatkan level belajar. Kalau dulu kita inginnya mengundang pembeli pasar kita balik, kita yang mendatangkan pembeli ke pelaku usahanya, yaitu dengan program Mandiri Tambak. Jadi diharapkan nantinya Mandiri Tambak itu akan berusaha untuk meningkatkan penjual para pelaku usaha, khususnya makanan-makanan yang siap saji, yang untuk pemasak kasus, misalnya yang pecel. Pecel itu kan akan ada makanan itu bila mana ada yang khusus, misal ada ebek, wayang, nengger, boleh pecel apa bungkus mesti anak. Sementara kalau makanan itu dijual di biasa atau biasa, itu peminatnya jarang sekali. Tapi kalau pas wayang boleh dibus orang anak, contohnya kebibin ya, bebek bungkus kan banyak orang anak ya. Itu kan, nah dari situ kan dari Mandiri Tambak ini nanti ada paket-paket yang intinya dalam paket itu harganya akan membeli produk-produk kayak pecel, bungkus dan sebagainya. Ini sudah satu paket. Lalu untuk teknisnya nanti Bang Eka yang akan menjelaskan untuk program Mandiri Tambak. Jadi intinya kami juga inilah kalau ke pusat-pusat itu punya Aspikmat, punya Aspikbank, punya kuesioner, itu kan unit-unit usaha yang dikelola oleh pusat untuk mendapatkan penghasilan. Makanya kami berharap nanti di Mandiri Tambak ini menjadi unit usaha Aspikmat Usaha Tambak yang akhirnya akan menghasilkan keuntungan profit yang di dalam nanti untuk bisa membayar ataupun memberi uang saku lah ke para pengurusnya untuk berkegiatan, jadi tidak urunan terus ataupun kita nggak bayar atau sosial. Makanya kami berharap dari beberapa itu sebagai usaha yang nantinya menghasilkan. Dan ini program ini besok akan langsung di tanggal 25 Januari. Saya mohon doanya mudah-mudahan acara ini bisa berlangsung besar lagi ke depannya. Ya, saya seperti itu ya, untuk perkenalannya luas pasal. Untuk kemudian sama lah, untuk awal-awalnya yang kami bergerak seolah-olah cuma orang-orang saja yang orang-orang tertentu yang bergerak. Tapi kalau tidak bergeraknya tidak, semua bergerak. Tapi kadang-kadang waktunya pas nggak bisa. Akhirnya kan harus ada satu yang bisa muter-muter kemana-mana. Tapi begitu hari-harinya mereka akan kumpul mendukung semua kegiatan. Tapi awal-awal persiapan kadang-kadang yang bergerak orang-orang itu saja. Ya kadang-kadang karena waktunya saling berbenturan. Tapi kalau begitu hari-hari perasaan mereka akan kumpul dan membuat. Terima kasih dari saya. Bila saya ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Aspikmas Kecamatan Tambak atas sambutannya. Acara selanjutnya, sambutan Ketua Aspikmas Kebasen untuk memberikan sambutan kepada Bapak Imam. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang kami hormati, sumber bahagia Bapak Ketua Aspikmas Tambak Pak Mas Triawan di Sarancu ya. Ini aslinya Pak Mas Triawan, tapi jadi betul Pak Mas Triawan ya. Keluarga juga ini pendampingan dari pusat walaupun bank lokal ya Bu ya. Publik sosial itu dia dan staf event nih jadi tetap luar biasa juga dilaporkan ya Bu ya ke Ketua Umum Bu ini ternyata pasien
memenuhi janjinya yang kemarin kita sampaikan ini. Tetapi juga sambutannya ya, sedikit cerita tadi kita jam 9 seperempat, lebih 10 menit pas. Jadi terima kasih mungkin sudah dari kemarin yang dengan persiapan. Sempat waktu kita di Batu Raden cerita ke Mas Tri ya, ini jangan terlalu banyak karena ibadah kita hanya kunjungan belajar biasa, tapi ini luar biasa nih. Kita merasa terharu ya, yang butuh kakek dari banyak hal. Jadi sebelumnya kita sama ya perkenalan dulu ya. Ini kenalan kita membawa berapa sih, kita 15 orang ya. Ini dari sebelah ini ada Mbak Munawaroh ya. Ini Mbak Munawaroh podcast Degan. Ini sebelah Mbak Sainur Rahmah, ini bendahara 1, ini juga ahli senam ini bisa duet ya nanti. Ini juga semoga lah ya. Senam ya sih. Sebelahnya lagi ini Suseni, ini bidang kerjasama. Ini juga sekaligus ketua Fatayat ya di sana di desanya. Ini sebelah bidang legalitas, ini juga luar biasa duetnya dengan suami. Dia seorang urusan, jadi ada urusan ini sudah yang KPP-nya Mas Rahman nggak bisa izinkan urusan dengan legalitas ya mereka. Pokoknya sudah harus apa? Legalitas Mbak Anissa. Sebelahnya lagi Mbak Supriyatni. Nah ini yang harus kesini karena ini bidang event. Ini singkuh dimangkat nih. Jadi nanti dicatat Mbak ya, dicatat, dipahami dan nanti dilaksanakan ilmu yang kita dapat dari sini. Sebelahnya ini Mbak Triyanti, ini bidang media. Walaupun bidang media juga kerjanya harus ahli event-event, masalah bahasa-bahasa juga. Oke, dan produknya juga yang basah-basah, kue-kue, juga catering dan snack ya. Sebelahnya lagi, bukan ya. Ini Pak Jundan Asari ini, saya paling main ya. Karena cuma ini Pak. Apa bisa kita saja ya? Itu di kawasan itu luar biasa kan. Ini kalau dibuka Pak, mungkin bisa buka Dilalah Mini Cafe. Kayak tambah nong karena dikelilingi cewek-cewek muda. Bosok berapa udah? Dilalah Mini Cafe juga Dilalah Fishing juga punya pemancingan, bisa dicek nanti. Kalau nanti mampir ke Butuh, Pulau sedikit dari Butuh paling 1 kilo lah. Di sana sih. Ini sebelahnya lagi Mas Triyono. Ini juga podcast dan juga juragan bagus ayam beruntung. Nah, seorang orang berani ngomong beruntungan ayam jualan ini juga luar biasa. Di podcast juga Mas Solehudin. Nah, kalau ini Mas Miswanto podcast Kali Salak juga. Ini juga luar biasa ke sering tahu dalmannya orang. Benar, ini bahaya nih. Karena itu tukang pijat sama tukang ini pekam ngerti dalam mana nyong ya Mas ya nolak gak ada yang masuk langsung ini suka nusuk tam ya. Ini kita mungkin berapa ini sekitar 12 mungkin insya Allah akan niat belajar ya, dari niatnya kesini niat belajar, tujuan belajar. Dan karena kami menilainya ini Kecamatan Tambak luar biasa nih. Kita lihat hampir tiap hari rutin tiap Jumat itu nge-share kegiatan apa yang mau biasanya itu tiap Jumat itu rutin ya, bazar, senam dan lain-lain. Itu kan disebutkan ternyata nggak ada anggaran khusus ya, tapi rutinnya itu, istiqomahnya itu yang mungkin kita nanti detail ya, jadi kok bisa tetap bertahan seperti itu sampai
saat ini, okay. Dan juga nanti yang perlu kami minta juga dari Kodesnya itu luar biasa, okay. Semuanya ibu ya, ibu Kades ya, ibu Kadesnya. Nah ini juga apa ya, kita pengen tahu ilmunya, cara merayunya, ya. Cara merayu ibu Kades gimana biar bisa bergabung di Aspikmas. Siap, dan ayah sama kita aja ilmunya, ya. Karena modern kayak aku macam-macam ya. Mungkin UMKM kan itu dengan kita mungkin belum begitu. Tanya ilmunya untuk merayu pihak kecamatan, pihak desa, pihak desa dalam yang perlu kita tahu ilmunya. Dan program ini kayak kunjungan bayi kita sudah beberapa kali melaksanakan. Pernah ke tempatnya Mbak Yuni Susanti, Kopi Mekayu, langsung ke Batu Raden yang ini susu pasteurisasi kita juga pernah langsung beberapa kali yang mungkin kayak kita ya ke Banyumas pernah seperti itu. Jadi kita di bahasan ingin lah gitu. Ini bahasannya mungkin ngomong dulu kan studi banding ya, kunjungan banding mungkin duitnya akeh ya, banyak yang kita keluarkan untuk transport, untuk mungkin parkiran, sewa hotel, sewa itu kita enggak lah. Naiknya berarti ya terus motornya lah. Yang bisa berangkat, kalau enggak ya juga enggak wajib. Yang penting kita nanti saling tukar ilmu, saling kita memberi pengurus yang lain seperti itu nih. Jadi ya niatnya belajar harus fokus ke belajar. Karena mungkin fokus belajar, lainnya jalan-jalan ya. Kita enggak lah. Ya kita niatnya insya Allah belajar, dan ini juga didetailkan mungkin nanti oleh Pak Sekretaris dan mungkin yang lain. Tadi yang utama bisa istiqomah, langsung cara merayu desa biar bisa keluar dananya, cara merayu desa kita juga biar ikut terlibat dan mendukung Aspikmas untuk didetailkan. Mungkin seperti itu dulu. Nanti mungkin suatu dari diskusi ya, tanya jawab yang bisa ditanyakan langsung untuk menjadi teman-teman pengurus yang bisa bertanya langsung ya. Ayo niki senam dibutuhkan orang itu kan bisa bertanyakan gitu ya. Karena rutin dengan ini yang lain ditanyakan ya. Pak Judan, bukan kenalan sama sekretarisnya boleh nanti detailnya kan. Ini dari kami sementara dulu, nanti disambung mungkin diskusi yang lebih detail gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Aspikmas Kecamatan Ketasen atas sambutannya. Acara selanjutnya pemaparan program Aspikmas Kecamatan Tambak yang akan disampaikan oleh Sekretaris Aspikmas Kecamatan Tambak. Kepada Saudara Eka Siregar, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, ketahuan deh orang Batak ya. Padahal udah pakai gini ya, biar gak ketahuan. Gimana? Beda mukanya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya sayangi dan kagumi Ibu Ade, Kabid Sosial Pengurus Pusat, Ibu Jati, bagian event dari Pengurus Pusat, dan teman-teman seluruh Kabid. Alhamdulillah hadir semua kabidnya dan perwakilan Kordes. Ibu Kordes sih nanya ke saya, Bang ini saya mau hadirkan semua atau gimana? Saya bilang jangan mabuk, perwakilan saja. Saya takut juga diserbu sama Ibu Lurah 12 orang. Ya karena 12 ini kompak banget loh. Apapun yang ini langsung nanti kita dengar caranya gimana supaya kompak ya. Baik, kalau saya diminta untuk memaparkan program ya, sebenarnya saya juga memang baru kan di Aspikmas ini juga baru, di Tambaknya sendiri saya baru 3 tahun. Mungkin yang satu yang saya mau kasih ke teman-teman, kekaguman saya terhadap Aspikmas Tambak pada saat saya masuk gitu. Jadi Aspikmas Tambak ini benar-benar bergerak tanpa memikirkan ada uang apa enggak. Jadi itu yang saya kagum pertama.
Jadi nggak takut, aduh nggak ada duitnya, nggak bisa deh, gitu. Nggak mikirin gitu. Nah contohnya yang bazar nih ya, supaya nggak ada dana tetap kita ada, Mas Iwan ini dulu ya benar-benar nyari ada kegiatan apa? Oh ada senam, saya ikut bazar dong, ya gitu doang. Sesederhana itu. Jadi ada kegiatan apapun kita mengajukan diri untuk ikut bazarnya. Kebetulan untuk masalah tenda kita bisa minjem. Karena setiap UMKM itu, contohnya UMKM-nya Karangpucung ada tenda berapa? Ada tenda 18, UMKM Bumi Ayu, jadi seperti itu. Jadi kita bisa tenda, kalaupun ada biaya harganya sangat minim yang kita ambil dari peserta bazarnya. Itu yang saya kagumi pertama dari pengurus tambak waktu itu. Nah, setelah itu saya datang sebagai, awalnya saya sebagai kabit digital marketing. Yang pertama saya lakukan, ya tentu saja gimana caranya supaya kita punya sosmed yang cukup lumayan untuk menyuarakan tambak. Nah, karena kita belum punya YouTube, saya bikin YouTube. Dan YouTube pertama yang saya follow itu YouTube-nya Kebasen. Walaupun belum di fallback. Oh sudah ya. Oke. Pas saya lihat, saya bilang sama teman-teman, ini kita harus kejar punyanya Kebasen. Baik dari segi follower dan lain-lain, kita harus kejar ini. Kita harus kejar. Nah artinya saya pengen menimbulkan semangat aja kepada teman-teman di bidang saya waktu itu. Dan beriring jalannya waktu, kemudian saya diminta jadi sekretaris. Nah setelah jadi sekretaris inilah saya berusaha untuk benar-benar menjadi istilahnya benar-benar sebagai sekretaris gitu ya. Karena kan sekretaris itu orang bilang sebagai motor organisasi yang bagaimana caranya supaya semua program yang ada di organisasi itu bisa jalan. Ya alhamdulillah sebelumnya saya sempat jadi sekjen KMPI Pusat, kemudian sekjen Ikatan Mahasiswa Ekonomi Indonesia. Jadi saya pikir saya bisa kolaborasi lah di tambak. Nah dari komisi ini saya mencoba untuk bikin kayak program-program itu, terutama untuk membantu bidang event. Nah ternyata pada saat saya mencoba untuk membuat rencana-rencana itu, saya masih melihat ada dua nih yang harus saya kejar sebelum saya bikin rencana. Percuma saya bikin rencana kalau yang dua ini saya nggak kejar. Gitu ya. Artinya bukan rencana pribadi, rencana buat Aspikmas. Nah, sebagaimana kita tahu di organisasi itu kan kita punya 3 pilar utama gitu ya. Pengurus inti, para pimpinan, untuk pimpinan itu para kabit, kemudian para pengurus yang anggota-anggota itu. Nah, akhirnya kepikiranlah saya sama saya, dan saya ngomong sama Mas Iwan kalau udah pilih saya jadi sekretaris, Mas Iwan juga nggak bisa tenang, saya bilang. Setiap hari pasti saya akan komunikasi terus. Ternyata Mas Iwan sanggupin, akhirnya saya juga sanggupin. Nah, yang pertama yang mau saya jalankan tuh yang nomor 1 dulu nih, si ketua sekretaris bendahara. Itu dulu yang kompak. Percuma kalau yang lain mau kita bikin kegiatan kalau pengurus sekretaris gak kompak gitu. Makanya saya berusaha dengan cara-cara trik-trik khusus lah, mungkin nggak disadari sama beberapa bendahara dan sekretaris serta wakil yang akhirnya membuat kita kompak gitu. Nah baru akhir itu saya masuk ke para kabit. Nah pada saat itu saya menyadari ternyata kabit yang cukup bisa diajak bekerja sama itu baru 2 kabit dari 7 yang ada. Dan alhamdulillah sekarang semua kabitnya itu sudah fast respon. Begitu di WA langsung balas, Waktu awal-awal sih masih yang kayak gimana gitu ya, masih lama gitu. Walaupun berusaha saya maklumi ya mungkin tidur 20 jam gitu ya, baru jawab setelah 20 jam. Tapi sekarang tuh begitu saya kasih dari sekretaris ada undangan atau apa, langsung ngebalas. Gitu. Itu yang saya senang sekarang. Nah, tinggal sekarang bagaimana supaya akhirnya seluruh pengurusnya yang ada 53 orang ini bisa kompak. Nah, bagaimanapun kita harus satu visi, satu misi kan, kalau kita misi. Makanya ini mau kita mulai dengan rakor tanggal 89 nanti. Yang inti dari rakor tanggal 89 bukan buat program. Jadi sebenarnya waktu kita sudah melakukan rapim untuk bikin rencana program kerja dulu. Habis itu setiap bidang sudah kita kasih informasi untuk bikin rencana kerja. Baru nanti di rakor semua program kerjanya kita satukan. Tapi tujuan utama dari rakor itu sebenarnya bukan program kerjanya itu target.
tapi nanti materi-materinya semuanya itu berhubungan dengan bagaimana supaya satu sama lain antar pengurus itu dekat, tahu karena 12 desa. Saya bilang Mas Iwan, cuma kita punya program bagus kalau pengurusnya nggak kompak, mau ngapa-ngapain susah, mau kumpul aja susah gitu. Makanya gimana caranya supaya mereka senang jadi pengurus. Nah, jadi program pertama kita di luar dari program bidang ya, program dari pimpinan untuk kepengurusan adalah gimana caranya supaya si pengurus ini benar-benar senang jadi pengurus Aspikmas. Nah, supaya mereka senang jadi pengurus Aspikmas, tentu saja dalam tanda kutip mereka harus kita kasih fasilitas-fasilitas dong. Misalnya fasilitas yang sederhana, kalau lagi meeting nggak mesti bayar, mau kemana-mana, mau jalan-jalan nggak mesti bayar, mau ada kegiatan bikin baju, bikin apa nggak mesti bayar, seperti itu kan. Jadi kita bikin, karena setelah kemarin saya diskusi dengan yang di pusat waktu kita kegiatan pembekalan kemarin dengan salah satu pembicaranya, saya kasih tahu bahwa masalah dari pengurus ini Mas yang utama adalah yang ada dua masalah utama saya bilang. Yang kedua adalah gimana mereka mau ngurusin pengurusan gitu. Untuk ngurusin dapur sendiri aja masih susah gitu. Ya, jadi rata-rata untuk jadi pengurus aja mereka istilahnya gimana mau ngurusin orang, untuk ngurusin bisnis sendiri aja masih susah gitu. Nah, jadi kita nggak mau ngebebani mereka sebagai pengurus lagi dengan hal-hal yang bersifat materi. Makanya kita mau mereka senang jadi pengurus dengan membebaskan mereka dari tanggung jawab seandainya ada kumpul-kumpul. Nah, dari situlah timbul rencana untuk membuat bidang usaha. Nah, bidang usaha walaupun tidak ada di SK, tapi kita mencoba untuk sama dengan pusat gitu. Karena di ADART pun kayak Aspikmat juga nggak ada di ADART kan. Itu cuma bentukan dari pusat begitu ya. Nah, yang jelas apapun yang kita buat berusaha untuk tidak menyalahi ADART yang ada gitu. Nah, karena jadi kita bikinlah rencana One Day Tambak ini. Nah, alhamdulillah One Day Tambak sudah kita komunikasikan dengan camat, dengan stakeholders yang ada di sini. Kita sudah sering datang dan mereka sangat mendukung, bahkan menyediakan tempat buat kita khusus UMKM tambak untuk bikin satu kegiatan di tempat. Nah, tempat inilah yang sekarang kita makan. Nah, untuk One Day Tambak sendiri itu punya program jangka panjang. Ujungnya kita mau bikin kampung One Day Tambak. Ya, jadi kita mau bikin kampung One Day Tambak yang tempatnya sedang kita istilahnya seleksi. Karena kita sekarang mau sinergi dengan pusat ya, dengan kecamatan kelurahan. Kebetulan tahun ini itu ada program desa tematik dari pemerintah. Ada program desa tematik. Nah, oleh sebab itu nanti kita dari pengurus Aspikmas Tambak akan berkumpul dengan para ketua UMKM supaya para ketua UMKM bisa memanfaatkan dana desa tematik ini. Karena desa tematik ini sebenarnya sangat sejalan dengan rencana kita akan membentuk kampung One Day Tambak. Nah, itu ujungnya kita mau bikin itu ya. Ujungnya kita mau bikin kampung One Day Tambak. Tapi sebelum bikin kampung One Day Tambak, orang-orang yang mau bekerja dan mau tampil di kampung itu kan harus ada dulu. Nah, sebelum mereka ada, kita bina nih para UMKM-nya. Oleh sebab itu, kita bikin klaster-klaster pembagian jenis UMKM yang Mas Kuku sendiri kemarin sempat lewat dan lupa katanya. Makanya kami pada saat pengisian data anggota, kami minta linknya kami bikin sendiri. Kami nggak mau data kami itu linknya itu langsung ke pusat gitu. Karena kami mau menambahkan 3 pertanyaan yang yang tujuannya untuk membuat klaster-klaster UMKM. Gitu. Akhirnya Mas Kuku, oh iya juga ya, kenapa saya nggak masukin, kata kemarin. Ya nggak apa-apa Mas, yang penting kami udah bikin duluan. Nah, nanti pusat juga akan bikin klaster itu untuk para kecamatan. Tapi kalau bisa kebasan bikin duluan. Karena sebenarnya klaster ini akan memudahkan kita untuk membuat target UMKM mana yang mau kita bina duluan, UMKM mana mau kita ajak kerjasama, atau UMKM mana mau yang langsung kita ambil gitu. Nah, karena saya bilang Mas Iwan, Mas kalau kita mau bergerak datanya nggak bener, percuma kan? Saya mau bikin ini ya, tapi buat siapa gitu? Oh, buat ini aja semua. Akhirnya semua kegiatan untuk semua kan, akhirnya nggak jelas targetnya. Nah, makanya kita bikin data cluster itu untuk setiap UMKM.
Nah, setelah ujungnya kan Kampung Wande Tambak. Sebelum Kampung Wande Tambak, kita akan bikin yang namanya desa tematik yang sebenarnya sejalan dengan pusat. Nah, akhirnya itu kita skip. Oh, ini ternyata kecamatan udah mau bikin desa tematik. Ini kita udah senang. Nah, jadi nomor 4 kampung, nomor 3 desa tematik. Yang kedua, kita mau bikin yang namanya kalau bisa ini semua teman-teman dari Kebasen udah meramaikan. Namanya Wande Tambak Festival. Wande Tambak Festival ini akan dibuat rutin per bulan atau per minggu kalau sudah jalan di tahun ketiga. Tapi di tahun pertama itu rencananya setiap bulan. Dan Wande Tambak Festival yang pertama kali akan kita adakan bulan Mei tanggal 3-4. Nah, ini pusat juga udah tahu, kita sudah presentasi ke pusat, dan Mas Puji juga insya Allah mendukung gitu ya, insya Allah mendukung, dan berharap teman-teman dari satu kecamatan juga kita akan berkolaborasi gitu. Nah, sebelum Wande Tambak Festival ini kita bikin pengenalan UMKM. Pengenalan UMKM-nya pakai odong-odong. Nah, pakai odong-odong yang datang. Jadi kita punya program untuk mendatangi para UMKM. Minimal rencananya itu datangnya 40 orang. Kalau selama ini kan orang datang ke bazar beli gitu ya. Nah, kalau sekarang orang datang ke UMKM-nya itu, ke rumahnya itu, selain belajar, mereka juga akan langsung membeli. Jadi gini ya, untungnya dari orang yang kita datengin, selain mereka dapat market, produk mereka langsung dibeli oleh kita. Jadi misalnya saya datang ke Getuk Mancrotnya Mbak En ini ya, Getuk ini salah satu yang akan kita datangi tanggal 25, Getuk Mancrotnya, karena sudah sampai ke Hong Kong dan itu jadi produk unggulannya mereka gitu ya. Caranya kita akan beli. Jadi Mbak En ini udah pasti produknya istilahnya bakal kita beli gitu. 40 orang akan beli. Dari mana? Dari biaya oleh-oleh itu tadi. Nah, akhirnya sekarang banyak kordes yang japri saya, Bang, desa saya kok nggak dilewati, lah gimana mau lewatin? Wong kita cuman punya 5 destinasi per datang. Kalau mau sehari datang 12 destinasi, sehari sampai malam kan. Akhirnya kita mau bikin bergilir gitu. Dan respon dari kordes itu memang sangat luar biasa ya. Mereka langsung ngasih list, di desa saya ada ini, desa saya ada ini, jadi langsung minta datang. Nah, kita berharap teman-teman dari Kebasen juga bisa hadir lagi tanggal 25 daftar gitu ya. Nanti kan nggak promosi loh sebenarnya, memaksa buat ikut. Tatap maka saya ikut ya, terutama bidang event ini wajib banget ikut, karena Mas Puji sebenarnya berharap akan membuat khusus untuk para ketua nanti. Jadi para ketua ikutan program ini dengan harapan setiap kecamatan juga nanti bikin kegiatan yang sama kayak gitu. Kalau misalnya bisa, nah saya yakin bisa, karena pun kami membuat kegiatan ini nggak pakai biaya, benar-benar nggak pakai biaya. Biayanya dari siapa ya? Dari peserta kan. Tapi itu pun kita bikin seminimal mungkin gitu. Gimana caranya pecel yang harganya cuma 10 ribuan, tapi pada saat makan ngerasanya makan yang harga pecelnya yang harga 50 ribu. Makanya harus membayar nanti makan pecel yang harga pecel Banyumas. Ya, saya udah catat nih. Bidang event harus datang. Berapa orang anggotanya? 1 staf, berarti 2 orang ya. Tolong didata 2 orang dari Kebasen. Sama ketua, karena kan mau bikin konten ya, bikin konten. Iya, kan Mas Imam ini YouTuber ya, jadi harus datang juga, harus ikut nih. Nah, nanti kita akan cobain, tapi sayangnya itu cuma 10% dari yang ada. Sayang banget, tapi nggak apa-apa lah, daripada nggak sama sekali ya. Ibaratnya kita kasih teaser dulu ya di awal perkenalan. Nah, ini pintingnya yang pakai baju ini. Nah, perlu ibu-ibu tahu semua, kita semua ini benar-benar lagi belajar. Kayak misalnya nih, pembawa acara, nggak pernah jadi pembawa acara seumur hidup. Tapi tadi malam saya bilang, besok pembawa ini acara. Besok Mas Dedi baca doa. Nggak pernah baca doa seumur hidup. Ya, baca doa untuk sendiri, maksudnya jadi pembawa baca doa. Jadi intinya semua benar-benar belajar. Ini nanti misalnya Mbak Wati ini jadi guide ya. Oke, jadi guide. Nerangin tentang semua, tadi malam semuanya baru belajar gitu. Saya cuma mau ngasih contoh ke teman-teman pengurus semua, kita nggak mesti gimana dulu untuk bergerak.
Yang penting punya niat aja. Kalau niatnya udah ada, insya Allah lah jalan pasti akan ada. Itu dulu yang saya paparkan ya. Yang jelas, yang concern saya sebagai sekretaris di Aspikmas Tambak ini, yang pertama adalah gimana caranya supaya pengurus inti, para kabit dan para pengurus mau sama-sama bergerak. Jadi semua kegiatan di awal selama 2 bulan itu tujuannya untuk itu dulu. Kegiatan gimana supaya kita mau bergerak dulu. Sementara itu kita bikin program-program kecil yang jalan berbarengan. Jadi teman-teman, mungkin kalau nanti ada ini bisa kita sambil tanya jawab. Saya rasa gimana program dari Aspikmas Tambak ke depannya seperti itu. Kalau untuk program per bidangnya, mohon maaf saya belum bisa paparkan karena kita baru lapor nanti tanggal 8-9 Februari. Insya Allah dihadiri sama pusat juga. Kalau bisa Bu Ade juga datang. Nah, karena tetangga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Siregar. Acara selanjutnya pemberian tanda apresiasi atas kunjungan Aspikmas Kecamatan Kebasen dari Ketua Aspikmas Kecamatan Tambak kepada Ketua Aspikmas Kecamatan Kebasen. Waktu dan tempat saya persilakan. Kita nih orangnya ganas-ganas nanti rebutan. Bisa ya, bisa potong-potong lah. Saya nggak tahu namanya. Bisa ini potong-potong. Kita rebutan ini buat di rumah siapa? Mas Imam, Mana sini silakan. ini buat dia. Ini dari kita dulu lah. Sambil lihat ke kamera dulu. Ini sebagai tanda ini dan ini sebagai pengingat bahwa Pak tidak bisa berulang, terus kita bisa mengisi dengan hal-hal yang berbeda. Lihat ke kamera, jangan. Ini untuk kebuat. Apa jamnya itu yang dipegang Pak? Kartusnya diambil aja. Ya kamera sambil halaman Kalau yang mau beli jamnya bisa hubungi saya ya. Kebasen Bu Pengurus Pusat Bu Madia. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Mas Triawan, Kecamatan Tambak, yang saya hormati, juga Ketua Kecamatan Kebasen yang saya hormati, beserta dari Kecamatan Tambak. Untuk Tambak, kami panjatkan yang mana berdasarkan merupakan sehingga pada hari ini kita diberi kesempatan
kebahagiaan sehingga pada hari ini kita bisa bertemu kembali dengan untuk itu kami tanyakan untuk saya semakin urusannya juga untuk di bidang event-eventnya untuk kegiatannya yang selama ini sudah berapa kali mendapat penghargaan kabupaten. Untuk ini juga saya mengucapkan untuk mudah-mudahan apa yang diperjuangkan, diucapkan sampai berusaha untuk menggali ilmu ke kecamatan-kecamatan lain karena apa tujuannya? Yaitu ini memajukan juga kecamatan Kebasen. Terima kasih atas antusiasnya belajar baik, belajar untuk kayak punya astigmas gitu. Kalau misalnya sudah ada kepengurusannya itu aktivitasnya seperti yang astigmas samping itu juga dari Solo juga demikian gitu. Ingin langsung juga padahal itu sana kan sudah termasuk ke ibu kota Jawa Tengah maksudnya gitu. Kepengen berusaha untuk mengikuti kegiatan astigmas di Kabupaten Banyumas ini. Jadi antaranya itu juga saya pribadi mensupport sekali rekan-rekan semua, juga untuk Kecamatan Tambak sukses. Semoga selalu akan lebih baik lagi, bisa berkembang lagi, itu menjadi contoh-contoh di kecamatan-kecamatan yang lain. Yang saya sampaikan, terima kasih juga semuanya bisa berjalan dengan baik, juga bermanfaat dari semuanya kecamatan yang ada. Hanya itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih kepada yang perwakilan pusat sambutannya. Acara selanjutnya foto bersama. Sebelum foto bersama kita terlebih dahulu makan bersama. Makan bersama dulu dan sesi tanya jawab. Mau makan bersama atau foto bersama dulu? Oke.
Lanjut makan bersama yuk. Mbak, silakan Mbak. Nyanyi ya Pak ya. Kita makan ciri khasnya Pak. Ada sampah, ini ada bebek ya. Iya khas tambah. Ini untuk aku Mau diambilin apa mau pada ambil sendiri? Ambil sendiri. Masih naik apa diambilin? Tukang parkirnya makan duluan. Ini kok bapak-bapak ya? Yang di luar itu. Bapak-bapak tetap baik-baik. Zero. Enggak, Mama sedang Dua besar, dua kecil. Amat, Bu Amat yang nanti. Ini apa ya? Gampang nambah. Bu di blok Bu gampang nambah. Nanti bawa di rumah tambah kuat. Tambah satu Mau stop boleh. Ini menjabat di situ kan?
Pak Sudah yang di luar berapa? Oke, Pak Sudan. Sudah maning. Kasih mas kayak masih betul malah kayak. Berang-berang Mbak Tino. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semuanya saja yang saya hormati, tidak saya sebutkan satu persatu. Untuk kaitannya dengan kegiatan UMKM dan kolaborasi dengan Kordes sewilayah Kecamatan Tambak, itu dulu-dulunya memang ya prihatin Pak, sama perintisnya juga kita dengan Bu Jati, dengan Pak Mas Triawan, juga dengan UMKM ya sudah jalan tapi belum begitu berkembang. Sementara untuk yang awalnya kita di Kecamatan Tambak ada suatu kegiatan itu di hari Jumat, itu cerita dari awal nih. Di hari Jumat itu ada kegiatan senam dengan kita merekrut instruktur senam dari desa yang punya potensi instruktur ini. Ya, itu saya masukkan satu-satu untuk menjadikan juga jembatan untuk kegiatan yang ada di hari Jumat itu. Instruktur saya rekrut semua per desa yang ada untuk bergantian dengan jadwal kegiatannya. Jadi tidak semua instruktur itu berangkat setiap hari Jumat, tapi setiap hari Jumat pokoknya ada yang menghandle satu instruktur itu. Tapi apabila ada yang instruktur yang sudah dalam keadaan tidak repot, bisa untuk datang dan membantu. Itu. Nah itu kaitannya dengan pesenam yang hadir itu kita adakan toles di kelasnya itu Pak. Iya, kita tidak menargetkan berapa, cuma sambilan ada berapa, kita dapatnya berapa. Umpamanya kita ada yang 2.000, ada yang 5.000, ada yang 10.000. Kalau memang ada hari Jumat, ada yang dermawan yang mungkin ada yang ngasih 100, itu ya ada ya pernah ada itu. Nah dari uang itu kita kumpulkan separuh masuk kas instruktur, separuh untuk membayar instruktur, seperti itu. Kalau dapat 200, 100 untuk instrukturnya, yang separuh masuk kas. Kas itu juga kita gunakan untuk ya kadang pingin makan di luar, kita pingin refreshing dengan instruktur. Kemarin juga sudah pernah ke Magelang, kita dengan instruktur
struktur juga dengan Ibu Korsam UMKM Kecamatan Tambak. Meraihnya tadi pasti bisa masuk gimana dulu? Oh iya. Harusnya keluarga tadi mau berjuang UMKM gitu. Dari kegiatan-kegiatan tersebut kita kerjasama dan kolaborasi dengan Bu Jati dan Pak Ketua Askritmas Kecamatan Tambak. Kita sebagai Kodes simpelnya menjembatani Mas, sebagai penjembatan informasi. Kalau ada kegiatan di kecamatan kita, saya sendiri yang langsung dengan Bu Kodes desa lain untuk menginfokan. Kemudian saya tekankan harus diinfokan ke desa jenengan masing-masing. Besok ada kegiatan seperti ini. UMKM-nya monggo yang mau berjualan silahkan untuk ditampilkan atau dipamerkan, promosikan dengan hasil produksi dari UMKM desa-desa yang ada di wilayah Kecamatan Tambak. Untuk UMKM yang jualan ada retribusi nggak ya? Mungkin iuran untuk aktivitas nggak? Kalau itu hanya tendanya Mas, iya tendanya kita kesepakatan. Kalau kita pinjam di daerah agak miring lah ya harganya ya. Kalau kita pinjam, kalau dulu kita usaha pinjamnya jauh sampai Sokaraja nih Pak, sampai Sokaraja ini Pak Matriawan yang selalu membawa tendanya pinjam di sana, ya, ini dikembalikan lagi dengan semangatnya itu Pak Ketua. Saya tidak apa ya, iya saya akui ya. Nah, dengan kerjasama itu antara Pak Ketua dengan Bu Jati dengan Kodes, sehingga setiap kegiatan event besar maupun kecil, terutama yang besar-besar kita selalu bergandengan. Ayo Pak, besok ada ini, nanti kita butuh tempat atau tenda, terus apa yang mau di-eventkan berupa apa, kita memikirkan kebutuhannya. Sekiranya kita mendatangkan massa yang banyak, kita harus mendatangkan juga UMKM yang banyak juga. Jadi karena diawali mereka udah dekat dari awal, jadi keluar itu tinggal hubungi orang. Waktu awal itu ini, nah mungkin bisa awal masuk memang saya yang masuk dari Bu Ketua PKK desanya. Setelah itu saya terus melanjutkan dan meneruskan, alhamdulillah semuanya berjalan dengan seiring ada kegiatan seperti itu. malah ketakutan karena kalau ke bulan tuh ini cepet banget dari mana? Oh iya, saya ini malah takut ngerepotin. Kan mereka sudah banyak kegiatan gitu ya. Ya, kalau memang yang penting saya hanya jembatan informasi seperti itu Pak. Inti dari kegiatan UMKM di Kecamatan Tambak, selagi masih ada event-event yang kolaborasi dengan UMKM, itu jembatannya hanya dengan Bu Kodes dan pengurus-pengurus yang ini. Ini yang membedakan kita dengan Tambak ya. Mesinnya luar biasa. Siapa? Mesinnya biasanya beberapa orang yang berbulannya gimana? Iya. Mau Bu yang orang ngomong kayak gitu biasanya sih Pak. Kalau yang ngomong yang lain jadi orang payu, tapi dia bulu jadi payu kayak gitu. Yang
duluan kami ke ibu kota. Mulai dari datang ke tempat fotonya, lagunya, semuanya sama. Itu kemarin aku di Gor, Napolo ke Pak. Semuanya datang. Semuanya datang. Semuanya. Napolo ke Pak itu. Semuanya. Waktu itu bahkan ada Bahkan yang kita takut nggak datang. Yang punya pakai bebek paling terkenal tuh Pancus. Datang itu akhirnya udah jadi penulis kami. Ada orang 20, 300 dibagi 20 orang. Kalau misalkan jangka waktunya nggak lama, saya tambahin 5.000 itu langsung. Jadi kalau ada 30 orang ya kita langsung cari kapasitas 30. Misalkan 20 saya cari mobil yang kapasitas 20. Nah, ke depannya pengen lagi. Karena kegiatannya itu kita dadakan dan nggak ngambil uang. Kita kegiatan misalkan kita narik ibu. Setiap meeting kita bilang sekarang ini ada satu usaha untuk mengisikan itu supaya nanti kalau ada kegiatan-kegiatan lagi nggak mesti bayar-bayar pengen aja. Terus yang tadi ini dan dia apa-apa bayar kan jelas juga yang saya. Seperti itu ya Pak Imam untuk kegiatan podcast. Ini juga sebagai jembatan juga dari instruktur senam yang setiap hari Jumat bila ada kegiatan saya sampaikan di forum senam, kemudian dilanjutkan oleh instruktur juga di desa yang hadir. Terima kasih. Mungkin gambaran dari saya atau wawasan saya yang sudah saya lakukan seperti itu, monggo kalau mau diterapkan di kebasennya silakan. Mudah-mudahan juga bisa membersamai UMKM di Kebasen seperti itu. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. pendamping desa kecamatan. Ya, pendamping desa kecamatan itu sangat menyempot dengan adanya peperangan Mas UMKM, dan saya minta tolong untuk kalau ada musrok, ada kegiatan di desa
selalu menggembar-gemborkan adanya UMKM untuk difasilitasi, dan alhamdulillah kami di tiap desa itu didukung sama desa ya. Terus kita bagaimana sih cara mencari anggaran dari desa, masalahnya Aspimas itu nggak bisa membackup adanya dana. Alhamdulillah dari pendamping desa itu minta anggaran untuk UMKM, dan salah satunya itu membuat tiap desa harus punya UMKM desa. Alhamdulillah di Kecamatan Tambak 12 desa itu yang belum punya kelompok UMKM desa itu tinggal 2, yang tidak satu ya Gemelangor ya. Yang kemarin sudah bentuk, yang terakhir itu desa Perembun. UMKM desa itu SK-nya dari kepala desa, jadi di bawah desa, tapi sebagai pendamping dan arahan itu dari Aspimas. Masalahnya organisasi dulunya yang dibuat itu Aspimas, jadi kita semuanya apa-apa Aspimas sudah disamakan tambah. Tahunnya itu Aspimas, jadi organisasi lain walaupun di kabupaten itu ada 7 organisasi yang sudah dikenal diakui di Dinkop, tapi di Tambak itu yang bergerak cuma Aspimas, dan yang lainnya mau masuk ke Tambak itu ya berpikir panjang gitu. Masalahnya dia belum tidak bisa membackup kayaknya kebetulan. Alhamdulillah dari apa namanya ya, dari pergerakan pendamping desa itu kita bisa ada fasilitas dari desa, dan alhamdulillah dari kegiatan itu apa namanya ya, pengalaman yang kami backup selama ini Kordes itu dari luar Bulura, kami itu tidak bergerak sama sekali, dia bergerak cuma tertentu dan alon-alon. Jadi kita berpikir lagi, oh kalau kayak gini caranya kita harus yang menjadi Ordes itu harus Bu Lurah. Dan alhamdulillah semua Bulura itu sangat mendukung dan sangat ya, sangatnya itu banyak banget gitu. Alhamdulillah ya, alhamdulillah dari segi itu kita jadi tambah semangat dan tambah ya, dengan tahu sendiri pergerakan kami. Alhamdulillah sekarang pengurusan Kecamatan Tambak pun sudah menempatkan posisi masing-masing, dan saya tinggal menunjuk dan mengarahkan saja program-program yang akan dilaksanakan. Legalitas tugasnya apa, kira tidak alhamdulillah. Dan dari kegiatan UMKM alhamdulillah yang di desa itu sudah pada mendapatkan anggaran semuanya Mas, dianggarkan di tiap-tiap desa. Alhamdulillah dari kemarin yang dari desa Kuning 8 juta, dari Karangpetir 25 juta, Karangpucung pelatihan, maksudnya ke pelatihan, terus dari Purwodadi juga pelatihan, dan dianggarkan itu kemarin katanya di tenda juga di Pasari juga aset, masih aset, dan mengadakan kegiatan dasar dan pelatihan. Kebanyakan maksudnya seperti itu Mas. Pesertanya diutamakan itu dari UMKM. UMKM itu kebanyakan yang sudah masuk ke UMKM itu di apa namanya, diarahkan masuk ke Aspimas. Ya, alhamdulillah adanya pergerakan itu Aspimas ditambah itu berkembang biak dan iya melebar sayapnya kayak gitu. Alhamdulillah tahunya UMKM adalah Aspimas, tapi tiap-tiap desa itu punya apa namanya ya, yel-yel sendiri, juga punya nama sendiri ya. Jadi kita tidak harus Aspimas. Aspimas itu ya tetap di naungan itu ada simbol Aspimas. Masalahnya
diantaranya dari adanya UMKM desa itu adanya Aspikmas. Iya, jadi kita tetap menganjurkan logo Aspikmas tetap tercantumkan di kegiatan. Seperti itu Mas. Dan alhamdulillah kami juga alon-alon lah ini mulai menjadi inspirasi, mudah-mudahan pergerakan kami di Kecamatan Tambak ya berjalan lancar. Itu salah satu dari kegiatan kami Mas. Terima kasih dan banyak kata mohon maaf. Ya, saya mau menambahin. Ya, saya seru tambahin tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Jati. Saya ketua UMKM dari Desa Karangbukit yang kemarin mendapatkan penghargaan kolaborasi dengan desa. Jadi untuk UMKM saya sendiri itu dulu kita berdiri itu 2021. Insya Allah besok Februari ulang tahun ya. Jadi dulu kita itu aku kan awalnya kan saya kader pemberdayaan koordinator di kecamatan. Untuk kader-kader yang di desa itu kalau ada musdes itu pasti harus ikut di acara musdes tersebut. Nah, di acara musdes tersebut itu ada anggaran untuk pemberdayaan UMKM. Nah itu supaya ibu-ibu semuanya pelaku-pelaku UMKM ini yang ada di desa-desa biar bisa untuk dana desa itu terserap langsung ke UMKM. Itu kita tanya, nah itu ada pemberdayaan itu untuk apa gitu kan? Oh itu untuk UMKM baik. Oke, terus kita kan udah punya kelompok UMKM, itu bagaimana biar dana itu terserap hanya khusus UMKM. Jadi misalkan ada pelatihan, kalau mungkin untuk sekarang yang sudah terbentuk UMKM-nya ada pelatihan itu nanti yang adakan masih desa. Kalau kita itu sendiri langsung UMKM. Jadi dana itu kita pergunakan untuk pelatihan atau untuk pembelian alat itu kita sendiri yang menghandle dengan kita pembuatan RAP dan setelah ada proses pelaksanaan. Jadi kita habis berapa kita ambil uangnya ke desa. Jadi mungkin desa-desa lain itu kayak ada pelatihan dan sebagainya itu masih dihandle desa. Jadi untuk UMKM diundang oleh desa. Kalau kita itu UMKM yang mengatakan UMKM yang bukan undangan dari desa. Jadi yang namanya dana itu kan pelatihan semuanya lah ini bukan rahasia lagi. Pasti kan banyak kelebihannya, itu kan? Udah nggak rahasia lagi ibu ya? Pasti itu udah pasti. Kalau yang sudah berkecimpung di desa di kabupaten dimanapun pasti setiap kegiatan itu ada kelebihannya. Iya. Ini saya kan kader. Kalau kader itu harus ikut, bukan kader pemberdayaan masalah itu. Ya. Saya itu dulu kan di PPID juga, mungkin di sini ada yang KPMD juga. Ya, pasti ada kan KPM, KPMD, PPID ada. Itu kan dulu ada. Ya. Setiap musdes di desa kita itu pasti harus diundang, harus ikut musyawarah itu. Nah dalam musyawarah itu kan ada biaya pemberdayaan masyarakat untuk UMKM. Saya mau tanya misalnya, Mbak itu dari apa? Oke, UMKM boleh tidak saya minta. Jangan dibentuk dulu pengurusannya, terus kita bikin semuanya sudah terbentuk. Lalu kita adep ke Pak Kades dan Pak Cari. Jadi untuk anggaran tersebut langsung dialokasikan
Mungkin kayak Karangpojok juga untuk pelatihan masih di desa ya dia, belum dari UMKM langsung. Ya iya maksudnya kayak gitu. Masih yang mengundang itu masih desa. Kalau kita itu yang mengadakan, yang mengundang desa juga UMKM, yang mengundang kecamatan juga UMKM. Jadi benar-benar kegiatan UMKM. Dan setelah UMKM saya itu setiap bulan itu mengadakan bazar rutin keliling desa. Dan setiap tahun itu berbayar. Nah karena ada bentuknya yang benar-benar real kegiatannya, terus kita setiap tahun anggarkan itu dinaikkan terus. Yang tadinya itu hanya 10 juta, terus kemarin 18 juta, untuk tahun ini 25 juta. Luar biasa. Itu khusus untuk UMKM. Jadi kita harus pinter-pinter ngedeki perangkatnya, terutama Pak Sari sama Pak Aris. Dirayu terus pakai dana ke gong apa ke khusus UMKM, bisa kelola nyong baik. Gitu. Harus berani. Kita harus berani karena itu udah haknya untuk pemberdayaan. Iya, kita itu harus benar-benar membuktikan benar-benar ada kegiatannya. Kita UMKM. Iya, jadi kan kita misalkan mau pelatihan kayak kemarin pelatihan dari kulit kerupuk pisang. Kerupuk kulit pisang. Kerupuk kulit pisang. Jadi untuk anggarannya kan kita ke narasumbernya yang membutuhkan apa saja. Ada alat-alatnya, jadi kita direng-reng semuanya kayak gitu. Ada direng-reng semuanya untuk alat-alatnya, terus untuk narasumber berapa, untuk transport yang kalian berapa, untuk transport dari kecamatan berapa kayak gitu. Jadi benar-benar dianggarkan semuanya, baru kita ajukan ke desa. Bikin RAP sendiri. Juga yang namanya udah bikin RAP kan kita harus setelah pelaksanaan harus ada pertanggungjawaban. Untuk setelah anggar. Kalau buat kabupaten kita belum ada. Kalau ya tapi kita juga pernah ada yang terbentuknya gedung moncrot. Gedung moncrot itu kita studi bandingnya jauh ke Kudus, luar biasa ke Kudus. Itu juga anggaran dari dana desa semua. Jadi kita bikin anggaran tersebut untuk untuk studi banding. Ya besok lagi. Karena kita studi banding baru 1 kali mas. Mudah-mudahan untuk selanjutnya ada lagi. Kemana Pak Ketua? Kebasan ya. Kebasan ke tempatnya Mas Jaya ya. Mas Jaya ya. Mas Jaya, Mas Agung, Agung. Jarsong. Jadi itu untuk UMKM Maju Sejahtera Desa Karangpetir yang kemarin mendapatkan penghargaan kolaborasi dengan desa. Benar-benar punya bukti kegiatan setiap bulan. Kita jadi setiap bulan kita ada kegiatan 2 kali, rakor rutin dan bazar rutin setiap bulan. Bazarnya itu rutin, Bu. Jadi kita keliling misalkan bulan ini di lapangan di wilayah ini kita kan punya kader sepat kayak gitu. Jadi muter terus ini, keliling terus. Kita senang bersama. Dalam bazar itu, karena zaman sekarang itu yang lagi ngetren kan, lagi in itu kan senam Ibu. Ya, senam. Jadi kita mengadakan senam, yang kita ada hiburan lah. Orjen, terus kita juga mengadakan voucher belanja. Jadi belanja 10.000 kita kasih voucher 1. Jadi ada door prize-nya kayak gitu. Jadi setiap bulan kita mengadakan door prize itu untuk kupon belanja. Itu dari anggota dari kita.
untuk ibu-ibu yang pada belanja gitu. Jadi biar buat menarik gitu, buat menarik para ibu-ibu untuk belanja dapat door prize ini. Dan itu dari cukup pengalaman UMKM saya. Monggo ibu-ibu yang berkecimpung di desa jangan segan-segan, tetap terus dirayu terus kan desa Saropak Sari kayak gitu. Sampai dalam artinya positif loh mas, merayakan mas. Iya. Apalagi kita merayunya sambil tahun bukan. Tapi malah bapaknya rikuh mas, karena ibunya lah rikuh ya. Ya, terima kasih itu pengalaman dari saya. Mohon maaf, Pak Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nggak bisa lama. Atau kita jalan-jalan sedikit bareng gitu ya. Tapi jelas kita tuh secara teknis kita sudah tahu namanya grup simpatisan aktivitas. Simpatisan aktivitas yang isinya 450 UMKM. Jadi kalau mau bazar, besok mau bazar, hari ini langsung ngasih, langsung nulis gitu. Jadi langsung ya, gampang. Mungkin itu aja secara teknisnya ya, kita punya satu grup simpatisan. Ya isinya 450. Di luar dari grup anggota yang benar-benar. Oke, silakan. Acara selanjutnya foto bersama. Hadirin sekalian, mari kita abadikan momen kebersamaan ini dengan foto bersama. Kami undang seluruh jajaran dan tamu undangan untuk berfoto bersama. Ya langsung deh.